Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang Pak, Ya, tidak terasa kita sudah berada di pertemuan kelima. Ya, di pertemuan kelima ini saya sudah siapkan sesuai japri teman-temannya Pak. Kenapa tidak ada tugas? Jadi tugasnya saya perlihatkan di sini, bisa dilihat. Kita lihatkan dulu. Jadi silakan, ada di classroom juga sudah saya kirim. Oke, bisa 2 orang, satu HP 2 orang, Pak. boleh, 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 boleh. Biar 3 juga boleh. Oke. Nanti Sama Kak Denny Hidayat, Pak. ya, nanti SC-nya bergantian ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi ini tugasnya. Tugasnya itu buatlah wacana teks observasi. Ya, silahkan buat, boleh buat sendiri atau cari wacana teks observasi di internet. Ya, jadi di internet. Nah, kalau sudah dapat, saya unmute dulu ya supaya tidak ribut. Oke, saya lihatkan kembali. Jadi ini mapnya kamu adalah, kalau tidak salah map yang saya suruhkan adalah warna hitam. Ya, nanti saya kasih lihat contohnya di grup WhatsApp. Mapnya seperti apa. Isi kertasnya double folio. Nah, setelah ini ditemukan, jadi teks observasinya bisa buat sendiri atau mencarinya di internet. Namun, ingat, wacana teks observasi itu harus sesuai dengan fakta atau kenyataan. Jadi kalau ambil di internet, memang betul-betul yang kamu ambil di internet itu ada. Bukan cuma hanya karangan saja, tapi tidak pernah terbukti. Jadi saya tidak larang ambil di internet, tapi memang yang di internet itu betul-betul ada. Nah, kalau bikin sendiri, ya kalau bikin sendiri wacananya berarti eh, harus terbukti juga. Kamu bisa berkunjung ke tempat itu, terserah mau ke kebun, mau ke tempat wisata, mau ke suatu daerah, mau ke tempat-tempat bersejarah, mau ke masjid, kemudian dibuat laporannya, ya. Nah, setelah itu nomor 2, jangan lupa beri judul. Apa judulnya? Kalau ambil di internet pasti ada judulnya. Kalau buat sendiri misalnya eh, kalian membuat laporan tentang masjid yang ada di dekat rumahmu. Judulnya misalnya ya masjid, apa nama masjidnya, itu judulnya. Nah, kemudian setelah jadi judulnya, buatlah minimal 5 sampai 27 paragraf. Jadi kamu buat minimal 5, boleh lebih sampai 7 paragraf. Jadi ini sebenarnya kita mengarang tapi karangan tak ini terbukti. Bagaimana cara membuktikannya? Kita membuat karangan ini, kunjungi yang akan kita buat karangannya, buat wacananya. Kalau dulu SD, waktu SMP, kalau kita disuruh mengarang, ya kita hanya sekedar mengarang saja, berimajinasi tanpa disertai dengan bukti. Nah, kalau teks observasi itu kita betul observasi, buktinya ada. Nah, setelah jadi ini sampai 7 paragraf, cari pernyataan umumnya. Biasanya pernyataan umum itu ada di paragraf pertama atau di awal wacana. Ada yang bertanya, Pak, dicari ke setiap pernyataan umum, setiap paragraf? Ya. Kalau memang ada pernyataan umum yang melebihi dari satu ketentuan, kan syarat pernyataan umum ada, sudah saya jelaskan. Ya, tapi minimal satu, ya. Pernyataan umum minimal satu, kalau 2 atau 3 tidak saya permasalahkan.
Yang penting memenuhi kriteria tentang pernyataan umum. Terus yang keempat. Tadi kan kita di sini ada 7 paragraf. Carilah gagasan pokok atau ide pokok setiap paragraf yang kamu buat. Kalau 7 paragraf kamu buat berarti gagasan pokoknya ada 7. Kalau 5 berarti gagasan pokoknya juga ada 5. Nah, terus buatlah ringkasan atau kesimpulan. Ya, saya sudah ajarkan cara membuat kesimpulan. Caranya yaitu seluruh gagasan pokok atau ide pokok digabungkan menjadi satu. Jadi kalau kamu tidak kerja nomor 4, jangan harap bisa kerja nomor 5. Demikian juga nomor 1. Kalau kamu tidak kerja nomor 1, jangan harap bisa kerja semua ini di bawahnya karena saling terkait. Nah, setelah kesimpulan jadi, cari kalimat definisi pada wacana tersebut. Misalnya tadi masjid yang ada dekat rumah. Ya. Masjid Al-Falah misalnya. Ini merupakan masjid tertua di kampung saya. Dan yang paling pertama dibangun ya menurut ini. Kalau deskripsi bagiannya mungkin di paragraf kedua atau ketiga kamu buatkan masjid ini terdiri dari ya 10 tiang, ya 2 tempat berwudu, 1 tempat berwudu laki-laki, 1 tempat berwudu perempuan. Itu bagian daripada deskripsi bagian. Ya, kalian tinggal kembangkan saja. Kemudian nomor 8, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat biasa disimpan di paragraf terakhir. Ya, biasanya mengandung kalimat fungsi masjid ini sebagai wadah atau tempat untuk beribadah. Ya, sebagai wadah untuk berkumpul masyarakat yang berada di daerah saya. Selesai. Jadi nomor 1 ini tidak bisa kita kerja 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau kita tidak kerja nomor 1. Karena saling terkait. Oke, ada yang mau bertanya tentang tugas ini? Ini juga saya sudah share di Classroom, ya, di Classroom. Jadi kapan terakhir dikumpul setelah bab 1 materinya selesai. Jadi saya ingatkan dikumpul setelah materinya bab 1 selesai. Jadi kalian lihat bukunya. Apakah materi bab 1 sudah mau selesai? Ya, kalau sudah mau selesai berarti saya tinggal kumpulkan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Seprianti mungkin? Ada pertanyaannya? Oke, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke materi yang baru. Materi kita yang baru tidak banyak, saya share dulu. Jadi materi kita yang baru masih menganalisis kebahasaan teks, masih laporan hasil teks observasi, tapi kita akan analisis kebahasaannya. Ya. Nah, perhatikan. Saya tidak banyak menjelaskan di sini, saya cuma mau tekankan kamu tahu apa itu kata, apa itu frase, apa itu verba, dan apa itu nomina. Jadi di materi kita yang baru ini saya cuma mau mengajak kalian mengerti apa itu kata, frase, verba, dan nomina. Oke, jadi frase itu kelompok kata. Contohnya saya sedang makan, sedang belajar. Jadi frase itu kelompok kata. Ya. Kemudian verba. Verba itu kata kerja. Seperti tadi makan, belajar. Ya. Jadi saya ulangi,
kata itu, frasa itu kelompok kata, verba itu kata kerja, sedangkan nomina ini yang masuk dengan kata benda. Jadi saya ulangi lagi, frasa kelompok kata, verba kata kerja, nomina kata benda, dan yang terakhir morfem. Morfem itu satuan bahasa terkecil, itu yang disebut dengan kata. Jadi kata itu satuan bahasa yang paling kecil yang bisa mengandung arti atau tidak. Saya ulangi lagi, ada 4 istilah di sini yang harus kalian tahu. Yang pertama frase, biasa disebut kelompok kata. Ada verba, biasa disebut dengan kata kerja. Ada nomina, biasa disebut dengan kata benda. Terus yang terakhir, morfem. Morfem itu satuan bahasa yang paling kecil. Boleh memiliki arti, boleh tidak memiliki arti. Yang manakah itu? Itulah kata. Ya, satuan bahasa yang paling kecil itu kata. Oke, ada yang mau bertanya? Jadi untuk hari ini cukup itu saja, 4 istilah yang harus kalian tahu. Nanti akan saya kirimkan video, di Classroom sudah ada, di WhatsApp juga akan saya kirimkan. Oke, alhamdulillah kita sudah 10 orang. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Nah, jadi saya ulangi lagi. Jadi untuk materi kita hari ini yang baru itu ada 4 ya. Yang baru itu ada 4. Nah, apa itu? Tadi ada verba kata kerja, ada kata benda nomina, ada frase kelompok kata, dan yang terakhir adalah morfem atau satuan bahasa yang paling kecil adalah kata, biasa disebut dengan morfem. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini wali kelasnya biasa bertanya ke saya, kok kenapa, apa kendalanya anak wali saya ini 10 IPS 1 jarang masuk belajar, padahal absensinya gampang. Kalau tidak bisa hadir di Zoom, kan bisa di WA, SC, kemudian isi, selesai. Nah, sekarang silahkan nyalakan videonya, kemudian SC untuk persiapan absen. Silahkan nyalakan semua videonya. Oke, silahkan nyalakan semua video kemudian SC. Ya. Nyalakan semua videonya, kemudian SC. Ya, silahkan nyalakan videonya, kemudian SC. Oke, sudah di SC Reski Saputra dengan Seprianti. Ya, Yusril barang siapa tadi? Sama siapa? Ini dari Pak. Oke. Ya. Nanti gantian SC-nya ya. Ini Pak. Oke. Saya tidak permasalahkan 1 HP 3 orang. Tidak Mana masalah. ya ini Pak? Ini kanti mana belum? Oke. Nah, sudah SC semua? Sudah ya? Nah, kalau sudah, saya mengingatkan kembali bahwa materi kita hari ini itu pertama tadi ada kata kerja, biasa disebut verba, ada nomina, kata benda, terus ada frase atau kelompok kata, kemudian ada morfem, yaitu satuan bahasa yang paling kecil. Bisa kalian simak kembali di buku itu halaman 33 ya, kalau sudah pinjam buku. Jadi saya bahas cukup ini dulu.
Nanti pertemuan berikutnya kita ke penerapannya. Oke. Nanti ada video saya kirim ya, tolong semua video yang saya kirim disimpan dengan baik. Oke. Ada yang bertanya? Bapak Fadli mungkin? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Kita konsentrasi di WhatsApp. Akan saya kirim semua materi tadi beserta videonya. Saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kelima saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum.